Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Akila dari Prodi Sastra Indonesia NIM 19017099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai periode 50-an. Yang pertama yaitu sejarah. Sastra angkatan 50 dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yaitu dari transisi penjajahan berdarah menuju kemerdekaan cemerlang. Kemunculan corak kesusastraan pada periode 1950 sampai 1965 tidak lepas keberadaannya dari polemik kebudayaan yang terjadi di Indonesia. Di tengah-tengah perang ideologi yang terjadi, muncullah lembaga kebudayaan yang mewakili setiap institusi ideologi. LKN, Lembaga Kebudayaan Nasional, mewakili PNI dengan ide kenasionalannya. Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia, mewakili Partai Islam dengan ide keislaman. Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, mewakili PKI dengan ide komunisme. Selain muncul berbagai lembaga kebudayaan sebagai corong partai, media massa juga muncul sebagai sarana sosialisasi ideologi partai-partai tertentu, misalnya Harian Rakyat. H.B. Jassin adalah seorang pengarang, penyunting dan kritikus sastra ternama dari Indonesia. Dapat dikatakan sebagai pelopor angkatan 50, karena angkatan 50-an ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra kisah yang ditanganinya. Selanjutnya yaitu krisis sastra Indonesia. Lingkungan kebudayaan gelanggang seniman merdeka mulai kehilangan vitalitasnya setelah Chairil Anwar meninggal dunia. Dua orang, Asrul Sani dan Rifai Apin, yang diharapkan dapat melanjutkan kepeloporan Chairil Anwar justru menjadi pasif dalam berkarya. Pada saat itu pula, situasi nasional memburuk. Banyak pemimpin yang mulai kehilangan semangat mengisi kemerdekaan. Keberanian untuk korupsi dan manipulasi mulai mengotori pikiran dan tindakan para pemimpin. Kepentingan golongan pun mulai ditonjolkan. Pada tahun berikutnya, 1953, di Amsterdam diselenggarakan sebuah simposium tentang kesusastraan Indonesia. Asrul Sani, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Profesor Dr. Wertheim berbicara pada simposium itu. Disinilah untuk pertama kali dibicarakan impasse atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Persoalan tentang krisis pun semakin ramai dibicarakan ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan tahun 1954. Sudjatmoko menulis sebuah esai yang berjudul Mengapa Konfrontasi dan dimuat di majalah tersebut. Dalam esainya, ia melihat tanda-tanda bahwa krisis dalam sastra sebagai akibat dari krisis kepemimpinan politik. Ia juga berkata bahwa sastra Indonesia mengalami krisis karena yang ditulis hanya cerpen-cerpen kecil, sedangkan roman-roman besar tiada ditulis. Selanjutnya yaitu sastra majalah. Sejak tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Karang-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Majalah kisah yang eksis pada tahun 1953 hingga 1956 memiliki peranan cukup besar karena banyak pengarang yang muncul dalam periode ini mengumumkan tulisan-tulisannya yang berawal dalam majalah ini. Selain itu, terdapat majalah mahasiswa Kompas yang setelah dipimpin oleh Noto Susanto sangat banyak memberikan
perhatian kepada persoalan-persoalan dan karya-karya sastra. Kemudian ada majalah prosa pimpinan Ajip Rosidi, Ruangan Kebudayaan Genta dalam majalah Merdeka Asuhan SM, Ardan, majalah seni, majalah konfrontasi, majalah cerita, dan majalah budaya, serta beberapa majalah yang sudah lama, seperti Mimbar Indonesia, Gelanggang atau Siasat, dan Indonesia. Selanjutnya karakteristik karya sastra periode 1950-an. Terdapat dua karakteristik, yaitu karakteristik puisi dan karakteristik prosa. Karakteristik puisi yaitu gayanya epik atau bercerita, berkembang dengan berkembangnya puisi, cerita, dan balada dengan gaya yang lebih sederhana. Kedua, gaya ulangan mulai berkembang, bisa berupa ulangan kata atau suku kata. Ketiga, ada gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan. Keempat, mengungkapkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, perbedaan kaya miskin yang besar, belum adanya pemerataan hidup. Puisi pada angkatan 50 ini berbicara tentang apa yang sedang terjadi pada masyarakat saat itu. Selanjutnya yaitu karakteristik pada prosa. Yang pertama, tidak terdapat sisipan cerita sehingga alurnya padat. Kedua, cerita perang mulai berkurang karena Indonesia sudah merdeka selama 5 tahun dan konflik yang dialami bukan lagi soal perang, tapi tentang kesejahteraan. Yang ketiga, menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang keempat, kehidupan pedesaan dan daerah mulai digarap. Ada sisi lain dari kehidupan pedesaan dan daerah yang digarap oleh para sastrawan. Dan yang kelima, banyak mengemukakan pertentangan-pertentangan politik. Selanjutnya yaitu perbedaan karya sastra periode 50-an dengan angkatan 45. Pada periode 50-an, yaitu yang pertama, pusat kegiatan sastra sudah meluas ke seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua, nilai keindahan terbentuk atas peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional. Dan yang ketiga, kebudayaan daerah lebih banyak dimunculkan untuk mewujudkan sastra nasional Indonesia. Sedangkan pada angkatan 45, yang pertama, yaitu bentuknya bebas. Yang kedua, isinya merupakan realita. Dan yang ketiga, cerita tentang merebut kemerdekaan. Selanjutnya yaitu pengarang dan karya sastra pada periode 1950-an. Yang pertama yaitu W.S. Rendra. Karya sastranya yang pertama, Berada Orang-orang Tercinta. Kedua, 4 merupakan kumpulan saja. Dan ketiga, Ia Sudah Bertualang. Selanjutnya yaitu Ajip Rosidi. Karya beliau yang pertama, Tahun-tahun Kematian. Kedua, Pesta. Ketiga, Di Tengah Keluarga. Keempat, Sebuah Rumah Buat Hari Tua. Kelima, Perjalanan Pengantin. Keenam, Cari Muatan. Ketujuh, Cerita Pendek Indonesia. Dan kedelapan, Surat Cinta Endach Rasidin. Selanjutnya yaitu A.A. Nafis. Karya beliau yang pertama, Robohnya Surau Kami. Yang kedua, Biang Lala. Yang ketiga, Hujan Panas. Dan yang keempat, Kemarau. Selanjutnya, Trisno Juwono. Karya beliau yang pertama, Angin Laut. Yang kedua, Di Medan Perang. Yang ketiga, Madu. Yang keempat, Kisah-kisah Revolusi. Dan yang kelima, Biarkan Cahaya Matahari Membersihkanku Dulu. Selanjutnya yaitu N.H. Dini. Karya beliau yang pertama, Dua Dunia. Dan yang kedua, Hati yang Damai. Selanjutnya Ramadan K.H. Karya beliau, Priangan Si Jelita. Selanjutnya Subagio Sastrowardojo. Karya beliau yang pertama, Simponi. Dan yang kedua, Kejantanan di Sumbing. Selanjutnya yaitu Sitor Situmorang. Karya beliau yang pertama, Dalam Saja. Yang kedua,
Dalam Mutiara kumpulan 3 mutiara. Yang ketiga, Pertemuan dan Salju di Paris. Yang keempat, Surat Kertas Hijau, yaitu kumpulan sajak. Dan yang kelima, Wajah Tak Bernama, juga merupakan kumpulan sajak. Selanjutnya itu Pramudia Anantatur, karya beliau Bukan Pasar Malam. Yang kedua, Keluarga Gerilya. Yang ketiga, Mereka yang Dilumpuhkan. Yang keempat, Perburuan. Dan yang kelima, Cerita dari Blora. Selanjutnya itu Bokor Huta Suhud, karya beliau. Yang pertama, Datang Malam. Yang kedua, Pendakluk Ujung Dunia. Dan yang ketiga, Tanah Kesajangan. Selanjutnya itu Toha Mokhtar, karya beliau. Yang pertama, Pulang. Yang kedua, Daerah Tak Bertuan. Selanjutnya yaitu Mokhtar Lubis, karya beliau. Yang pertama, Tidak Ada Esok. Yang kedua, Si Jamal dan Cerita-cerita Lain. Yang ketiga, Perempuan. Yang keempat, Harimau. Yang kelima, Jalan Tak Ada Ujung. Dan yang keenam, Musim Gugur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.